Gimana kalau saya bilang, jalan Bitcoin menuju valuasi 400 juta dolar itu sebenarnya sudah ada polanya di dalam sejarah? Nah, hari ini kita akan bedah sebuah prediksi yang super berani, yang katanya didasarkan pada sebuah pola teknologi yang udah berulang terus selama 300 tahun terakhir. Oke, langsung ke pertanyaan utamanya ya. Mungkin nggak sih satu keping Bitcoin itu harganya bisa sampai 400 juta dolar? Gila kan? Kedengarannya emang mustahil banget. Tapi argumen di balik prediksi ini, wah menarik banget buat kita telusuri. Menurut sumbernya, ini tuh bukan sekedar fantasi liar. Justru ini adalah sebuah pola sejarah yang katanya bisa diprediksi. Sebuah cetak biru yang, percaya atau enggak, sudah terjadi 5 kali sebelumnya. Jadi, apa sih sebenarnya cetak biru sejarah ini? Oke, ini adalah sebuah teori tentang siklus revolusi teknologi yang terjadi setiap 50 tahun sekali, dan setiap siklusnya itu benar-benar mengubah tatanan masyarakat. Model ini nunjukin ada 5 siklus besar sebelumnya, mulai dari revolusi industri, terus era mesin uap dan kereta api, sampai ke zaman internet. Nah, menurut model ini, kita sekarang ini ada di awal siklus yang keenam, revolusi terdesentralisasi. Nah, yang bikin ini makin menarik, katanya nih, setiap siklus revolusi ini selalu melewati 4 fase yang jelas. Dari kemunculan awal, kegilaan spekulasi, integrasi ke masyarakat, sampai akhirnya jadi standar global. Disinilah Bitcoin masuk ke dalam gambaran. Argumennya adalah perjalanan Bitcoin sampai hari ini tuh pas banget sama kerangka 4 fase tadi, seolah-olah meniru evolusi uang itu sendiri. Dan di sini koneksinya jadi kelihatan jelas banget. Fase teknologi erupsi misalnya, itu sama persis kayak tahap awal uang sebagai barang koleksi. Lalu fase kegilaan itu setara dengan uang jadi penyimpan nilai. Dan seterusnya sampai fase kematangan di mana uang jadi satuan hitung global. Cocok banget kan? Fase pertama, erupsi, ini adalah masa-masa awal adopsi dan eksperimen. Waktu itu orang-orang memperlakukan Bitcoin ya kayak barang koleksi digital aja, sesuatu yang unik dan langka. Di fase ini, banyak banget momen ikonik. Ingat kan, transaksi 10.000 Bitcoin cuma buat 2 loyang pizza? Itu terjadi di fase ini. Termasuk juga gelembung-gelembung spekulasi kayak ledakan pasar NFT yang gila-gilaan, terus anjlok drastis. Nah, menurut model ini, kita sekarang ada di sini, fase kegilaan atau frenzy. Ini adalah masa di mana institusi besar, bahkan negara, mulai melirik dan mengadopsi Bitcoin sebagai aset penyimpan nilai yang utama. Terus, apa sih yang memicu kegilaan ini? Salah satu pendorong utamanya, katanya, adalah pelemahan nilai mata uang fiat. Lihat saja bagaimana pasokan uang di AS dan neraca bank sentralnya terus membengkak. Ada prinsip adopsi teknologi yang namanya kurva S. Intinya gini, waktu yang dibutuhkan buat mencapai 10% pengguna pertama, itu sama lamanya dengan waktu buat mencapai 90% sisanya. Artinya, walaupun Bitcoin kelihatannya sudah besar, bagian adopsi yang paling cepat dan paling masif itu justru belum terjadi. Oke, jadi ini poin pentingnya. Proyeksi besar pertama dari model ini adalah harga 1 juta dolar per Bitcoin pada tahun 2030. Yah, 1 juta dolar. Tapi, coba kita lihat dari perspektif lain. Kalaupun harganya mencapai 1 juta dolar per koin, Bitcoin itu baru mengambil porsi super kecil cuma 1,5% dari total kue aset penyimpan nilai global. Jadi, sebenarnya masih banyak ruang untuk tumbuh. Oke, dari 1 juta dolar, gimana ceritanya bisa lompat ke valuasi akhir yang fantastis itu? Nah, jawabannya ada di 2 fase berikutnya, sinergi dan kematangan. Anda mungkin bertanya, kenapa Bitcoin nggak dipakai buat beli kopi sehari-hari? Nah, menurut argumen ini, jawabannya ada di teori ekonomi klasik yang disebut hukum Gresham. Intinya orang akan cenderung menyimpan uang baik mereka dan membelanjakan uang buruk mereka. Lalu, apa yang akan mendorong Bitcoin jadi alat tukar? Katalisnya diprediksi adalah AI atau kecerdasan buatan. Agen-agen AI nanti butuh mata uang digital asli yang nggak dikontrol siapapun untuk melakukan jutaan transaksi mikro secara otonom dan super cepat. Nah, sinergi antara AI dan Bitcoin inilah yang diproyeksikan akan mendorong harga Bitcoin ke level berikutnya, 14 juta dolar per koin pada tahun 2040. Akhirnya, kita sampai di fase puncak, fase kematangan. Di fase inilah, model ini memprediksi Bitcoin akan menjadi satuan hitung global yang baru. Ketika Bitcoin jadi standar,
Cara kita melihat harga itu bakal terbalik 180 derajat. Coba lihat ini. Harga rata-rata rumah di Amerika misalnya itu sudah turun dari 664 Bitcoin menjadi cuma 4 Bitcoin. Artinya, dalam standar Bitcoin, semua barang justru jadi lebih murah. Ini benar-benar kebalikan dari sistem inflasi yang kita kenal sekarang. Kita akan masuk ke dunia di mana daya beli uang kita justru meningkat seiring waktu. Hidup jadi lebih terjangkau. Dengan mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan pasokan uang dari pemerintah dan siklus sejarah ini, model ini akhirnya sampai pada valuasi puncaknya, 400 juta dolar per satu Bitcoin pada tahun 2050. Pada titik ini, membandingkan Bitcoin dengan dolar, itu udah nggak ada artinya lagi. Kekayaan nggak diukur dalam dolar, tapi diukur langsung dalam Bitcoin itu sendiri. Satu Bitcoin ya sama dengan satu Bitcoin, titik. Dan ini membawa kita pada kesimpulan akhir. Seluruh tesis ini, seluruh prediksi gila ini, semuanya bergantung pada satu keyakinan, bahwa pola sejarah akan selalu berulang. Jadi, pertanyaan terakhirnya untuk Anda, apakah Anda percaya sejarah adalah cetak biru yang bisa diandalkan untuk masa depan?